Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, hendaklah mereka menunggu atau melalui masa tunggu. Tak boleh mereka menikah dan tak boleh mereka menerima lamaran laki-laki setelah dia diceraikan suaminya, menunggu selama 3 quru. Ini wanita-wanita yang diceraikan dengan cerai hidup, ditalak oleh suaminya, saya ceraikan kamu. Maka dia melalui iddah 3 kali quru. Semenjak dikatakan oleh suaminya, saya ceraikan kamu, mulai hari itu dihitung 3 kali quru. Setelah 3 kali quru, tidak juga balik suaminya. Kalau talak 1-2, maka istrinya bisa dinikahi orang lain, dilamar oleh laki-laki lain. Tapi selama dia di dalam masa iddah, maka dia masih dalam genggaman suaminya. Maka ibu-ibu, ini banyak pertanyaan. Oh, Ustaz, saya sudah diceraikan oleh suami saya. Talak berapa, Bu? Talak 1. Kemudian suami saya balik, tapi saya tidak mau, Ustaz, tidak mau saya nerima dia lagi. Padahal belum selesai masa iddah. Ibu-ibu, tolong ketahui, kalau masih dalam masa iddah, tidak berhak ibu menolak. Tidak ada hak. Tolong dipahami itu. Kau tengkar-tengkar mau ayat sekarang ni, ceraikan kamu. Dan talaknya baru 1. Maka semenjak talak itu, si perempuan melalui masa iddah itu. Berapa lama masa iddahnya? 3 kali quru. Belum lagi masa 3 kali quru habis, suaminya datang, rindu lagi. Senyum dia sama istrinya, balik dia, tutup pintu. Tak boleh, Bu, saya tak mau lagi, Pak Ustaz. Kenapa? Kerana masih dalam iddah, maka itu perempuan masih status istrinya. Begitu. Jadi bisa balik, bisa kapan saja. Asal dia balik, berarti rujuk namanya. Rujuk ya terima. Nih, bagaimana rujuknya? Tidak perlu saksi-saksi. Asal dia pulang ke rumah, kemudian dia senyum kepada istrinya, selesai itu, rujuklah namanya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah 3 kali quru, baru balik dia, itu ibu kunci pintu. Disitulah perempuan baru boleh menolak, kerana iddah sudah selesai. Dan ibu punya pilihan lain, suruh dia pergi. Tuh banyak tak tahu ini masalah begini. Kena bersikeras dia, kena marah sama suami tadi, tidak saya terima lagi. Kalau dia tidak mau terima lagi, proses lain, bukan proses talak itu. Tapi si ibu, si perempuan harus mengajukan gugat cerai dia. Itu prosesnya lain. Tapi dengan talak itu tidak bisa, maka dia harus status istri masih. Sekarang masalahnya, ibu, yang saya ingin apakan di sini berbeda. Ini kan masalah sensitif ini, halal dan haram ini. Habis 3 kali quru, haram istri tadi tidak boleh lagi suami balik. Boleh dia balik lagi, boleh, tapi dengan akad baru, menikah balik. Kalau 3 quru sudah habis, artinya panggil lagi pak kau, pak kuah, menikah lagi. Itu setelah menikah lagi baru. Itu kalau seandainya habis iddah. Tapi kalau seandainya sudah dilamar orang lain, dia tidak berhak lagi. Kalau bahasa kita, gigit jarilah dia, pergilah dia. Ini Bapak Ibu. Sekarang masalahnya, 3 kali quru itu berapa ukurannya? Itu jadi masalah. Quru ini di dalam bahasa Arab, orang Arab sendiri,
menggunakan kata quru ini untuk dua makna. Pertama, quru itu orang Arab gunakan untuk menyebut ataupun makna haid. Jadi kalau orang Arab bilang quru, itu haid maknanya. Kemudian orang Arab juga menggunakan quru itu untuk makna suci. Kedua-dua makna itu dipakai. Suci, haid, sama, tidak ada beda. Ketika ada bahasa ungkapan menggunakan kata quru, sekarang masalahnya ini maksudnya maknanya apakah makna haid atau makna suci? Maka Allah katakan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya wajib menunggu, kata Allah, 3 kali quru. Apakah maknanya 3 kali suci atau 3 kali haid? Di sini Bapak Ibu sekalian, berbeda ulama. Ulama-ulama mana yang berbeda? Bukan sebarang ulama disebut oleh ulama. Maka ulama berbeda. Ulama mana? Imam yang 4. Akan itu kata ulama, akan berarti itulah yang ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, bukan menurut Ustaz di Pekanbaru. Tidak ada orang mulai dia pakai-pakai. Menurut ada itu sepanjang itu lama. Coba sebelah berapa abad sampai sekarang. Hari ini kalau berbicara masalah itu, pendapat siapa yang orang yang dinukil? Pendapat Imam pendapat Imam Syafi'i. Padahal mereka itu sudah, Imam Syafi'i itu sudah lebih 1000 tahun Bapak Ibu. Dia meninggal 204 Hijriah. Sekarang kita berada pada tahun berapa ini? 1445 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu meninggalnya Imam Syafi'i? 1200 tahun yang lalu. Sampai hari ini kalau masalah itu kita bahas, kepada siapa kita nisbatkan pendapat itu? Ulama-ulama diikuti orang sekarang nih? Tidak laku Bapak Ibu. Itu kan ulama itu. Itu yang penting kita ketahui. Oke, jangan nanti ulama kata orang, ulama kata kita. Sudah balik kepada yang disepakati. Maka apa? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud quru di situ adalah haid, katanya. Jadi Imam Hanifah menerjemahkan ayat itu, wanita itu harus menunggu 3 kali haid. Maka bagaimana hitungannya? Ulama juga bersepakat talak yang sunnah itu ditalak istri ketika suci. Sekarang kan dia suci, sedang suci nih. Bapak harus tahu, jangan tiba-tiba emosi talak istri. Kadang istri sedang haid, tak boleh. Yang kedua, jaga itu, kalau emosi jangan sembarang talak. Kalau ingin menjatuhkan talak, jatuhkan talak di saat dia suci belum disentuh. Paham tu bapak-bapak? Tu kaji tu. Jangan sesebarang juga talak istri. Ini enggak peduli sedang apapun dia. Pertama sedang haid tak boleh dia talak. Itu talak bid'ih namanya. Yang kedua, tidak boleh dia ditalak dalam kondisi suci yang sudah disentuh. Paham itu? Kan dia suci dari haid. Setelah suci dari haid, berhubungan dia. Kalau sudah berhubungan, tidak boleh menjatuhkan talak lagi. Kalau menjatuhkan talak, tunggu suci berikutnya. Nah, itu dalam hukum menapakan talak. Karena talak itu barang yang halal. Ke suami kadang-kadang maka tahan emosi. Ketika kita tidak kepengin lagi istri itu, perempuan itu, kita pengen ceraikan, jaga waktunya. Kapan menceraikannya? Jangan sembarang. Nah, kalau sudah begitu memenuhi syarat, dia sudah ceraikan istrinya dalam masa suci yang belum disentuh.
ketika itu, maka hitungan iddahnya 3 kali haid, kata Imam Abu Hanifah. Maka bagaimana kalau 3 kali haid? Maka pertama nanti kan suci tadi itu, tunggu haid, masuk dia haid. Maka ketika masuk haid itu, Bapak Ibu, itu haid pertama baru. Setelah itu suci lagi, haid lagi, berarti baru hitungan haid kedua. Kemudian suci lagi, haid lagi, haid ketiga. Pas selesai haid ketiga, maka perempuan itu tanggallah dari ikatan hubungan suami istri, tidak istrinya lagi. Itu maksudnya iddah itu. Maka habis dari haid ketiga, langsung datang orang menikah, dia lagi sah nikahnya. Kena ada ibu-ibu sekarang baru haid pertama langsung menikah, astagfirullahaladzim, dengan laki-laki lain. Ini Bapak Ibu sembarang ini, dan batal nikahnya dan tidak sah karena dia menikah dalam iddah, dan dalam iddah itu dia statusnya masih istri suaminya. Ini hukum rumah tangga ini yang diatur oleh Allah. Berarti kan lama itu dia tunggu haid 1, 2, 3. 3 kali haid sempurna baru habis iddahnya. Kalau kita rujuk pendapat, dan ini Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan 3 kali quru itu, makna quru di situ bukan haid tetapi suci. Maka 3 kali suci. Sekarang mana yang lebih lama, mana yang lebih pendek? Kalau Imam Syafi'i kan 3 kali suci tadi ditalaklah ketika dia suci belum disentuh, maka ditalak, dia lagi suci. Bapak Ibu sekalian, kata Imam Syafi'i, suci ketika dia ditalak itu termasuk hitungan 1. Maka apa? Habis suci kan haid, berarti sudah 1 kali suci. Nanti setelah itu haid, setelah haid dia kan suci lagi, berarti sudah suci 2. Haid kali kedua suci lagi, berarti itu sudah masuk haid ketiga, hari pertama selesai iddahnya. Sekarang mana yang panjang masanya? Yang mengatakan 3 kali haid atau 3 kali suci? Maka yang lebih panjang yang mengatakan 3 kali haid. Karena kalau 3 kali haid selesai haid ketiga, yang mengatakan 3 kali suci masuk haid ketiga, awal haid ketiga dia sudah, maka lebih panjang. Jadi beda Pak. Maka di sini, bolehkah perempuan sedang haid menikah?